Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan metode-metode penelitian pendidikan. Sebelum kita mendiskusikan jenis-jenis metode penelitian di bidang pendidikan, pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa ketika seorang peneliti di bidang pendidikan akan menentukan metode penelitian yang akan digunakan, ada sejumlah pertimbangan yang perlu dia lakukan terkait dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Apakah penelitiannya ingin menguji validitas atau kesahihan suatu teori? Apakah penelitiannya ingin memverifikasi kebenaran suatu teori? Atau penelitiannya ingin merumuskan atau mengonstruksi generalisasi, membangun atau mengembangkan suatu konsep atau teori? Atau mungkin juga penelitiannya bertujuan untuk menggali atau mengelaborasi informasi secara lebih mendalam dan komprehensif? Atau mungkin berusaha untuk memahami realitas atau teks sebagaimana adanya, atau mungkin juga barangkali tujuan penelitiannya ingin membongkar atau mendekonstruksi realitas atau teks, atau bahkan penelitiannya bertujuan untuk memberdayakan, memperbaiki keadaan, atau mengadvokasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau termarginalkan. Nah, tujuan-tujuan penelitian yang berbeda-beda itu menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa penentuan metodologi penelitian, penentuan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian pendidikan itu ditentukan oleh tujuan yang hendak atau yang ingin dicapai oleh penelitiannya. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja bahwa ada beragam jenis atau ada beragam terminologi terkait dengan metode penelitian. Jadi mungkin tidak heran kalau setiap kali kita membaca buku metodologi penelitian pendidikan, jenis atau metode terminologi metode penelitiannya antara satu literatur, antara satu buku dengan buku yang lain itu tidak sama. Ini perlu dimaklumi karena memang jenis-jenis penelitian dalam ilmu-ilmu sosial itu sangat variatif, sangat beragam. Jadi para mahasiswa tidak perlu merasa kaget kalau misalnya setiap buku metodologi penelitian itu nomenklatur metode-metode penelitiannya tidak sama. Misalnya menurut Louis Cohen bahwa ada sejumlah nama untuk metode-metode penelitian di bidang pendidikan. Dia menyebut ada metode naturalistic and ethnographic research atau penelitian yang bersifat naturalistik dan etnografi, ada historical research, ada penelitian sejarah, ada surveys, ada penelitian longitudinal, kemudian cross-sectional atau trend studies, kemudian juga ada metode case study atau studi kasus, kemudian ada metode korelasional atau correlational research, ada juga metode ex post facto research atau metode penelitian ex post facto. Kemudian yang populer dalam penelitian pendidikan ada metode eksperimen, kuasi eksperimen atau single case research, dan yang terakhir juga dikenal istilah metode penelitian tindakan atau action research. Nah, sementara itu misalnya Donald Airy dan kawan-kawan misalnya membagi jenis metode penelitian itu ke dalam metode penelitian eksperimen, metode penelitian deskriptif, metode penelitian historis, metode penelitian ex post facto, dan metode penelitian tindakan atau action research. Dalam diskusi kita pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan jenis-jenis metode penelitian pendidikan berdasarkan klasifikasi metode menurut Donald Airy. Tetapi karena waktu kita dibatasi oleh waktu, kita akan mendiskusikan salah satu kelompok metode yang oleh Donald Airy dan kawan-kawan disebut sebagai metode deskriptif. Lalu pada pertemuan yang akan datang kita akan mendiskusikan metode klasifikasi metode yang lain, yaitu metode eksperimen, metode ex post facto, dan metode action research. Metode deskriptif
ini adalah metode penelitian yang cukup populer dalam tradisi penelitian pendidikan, bahwa pada intinya metode deskriptif yang memiliki sejumlah submetode. Metode deskriptif itu metode penelitian yang berupaya untuk menjelaskan realitas secara sistematis sebagaimana adanya pada masa sekarang. Jadi kata kunci metode deskriptif adalah bahwa ia berusaha untuk menjelaskan realitas secara sistematis pada masa sekarang dan sebagaimana adanya. Itu keyword dari metode deskriptif. Nah, tentu saja jenis-jenis dari metode deskriptif ini juga banyak, karena banyak penelitian, karena hampir sebagian besar penelitian pendidikan adalah berupaya untuk menjelaskan realitas secara sistematis. Lalu ada kata kunci pada masa sekarang dan sebagaimana adanya. Frase sebagaimana adanya itu penting untuk ditekankan dalam penelitian deskriptif, karena ada penelitian yang berupaya untuk menjelaskan realitas secara sistematis tapi tidak sebagaimana adanya. Ada intervensi peneliti mencoba mengintroduksi sesuatu, kemudian mengamati dampak dari introduksinya atau intervensinya itu. Misalnya dalam penelitian eksperimen atau dalam penelitian tindakan, penelitian kerap memberikan treatment, memberikan perlakuan untuk penelitian eksperimen, atau peneliti berupaya untuk memberikan tindakan atau action dalam penelitian action research, sehingga peneliti tidak berupaya menjelaskan realitas sebagaimana adanya, karena dia melakukan intervensi melalui treatment atau melalui action, sehingga penelitian deskriptif berbeda dengan penelitian eksperimen, karena dalam penelitian deskriptif realitas dijelaskan sebagaimana adanya. Tetapi dalam penelitian eksperimen realitas tidak dijelaskan sebagaimana adanya, melainkan dijelaskan melalui intervensi, melalui treatment, melalui perlakuan yang diberikan oleh peneliti, lalu mengamati dampaknya terhadap variabel yang lain. Atau penelitian deskriptif juga berbeda dengan penelitian action, karena dalam penelitian action peneliti memberikan tindakan atau memberikan action, lalu mengamati dampak dari action, dari tindakan yang diberikan atas variabel tertentu. Penelitian deskriptif juga berbeda dengan penelitian historis, karena penelitian deskriptif memiliki kata kunci at present, pada masa sekarang, menjelaskan realitas sebagaimana adanya pada masa sekarang. Tetapi dalam penelitian historis, realitas yang dijelaskan itu bukan pada masa sekarang, melainkan masa lampau. Jadi penelitian deskriptif berbeda dengan penelitian eksperimen dan juga berbeda dengan penelitian tindakan. Karena dalam penelitian deskriptif, sekali lagi, realitas yang hendak dijelaskan itu sebagaimana adanya dan pada masa sekarang. Nah, beberapa metode penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yang pertama ada metode survei. Meskipun tadi menurut Louis Cohen, metode survei itu menjadi klasifikasi tersendiri, tidak dimasukkan sebagai bagian dari penelitian deskriptif, tetapi menurut Donald Ari, metode survei itu bagian dari penelitian deskriptif. Lalu selain survei ada metode studi kasus atau case studies, lalu ada metode studi perkembangan, developmental study, kemudian ada penelitian tindak lanjut atau follow up study, kemudian ada metode korelasional atau correlational study, kemudian ada metode studi teks yang juga merupakan bagian dari penelitian deskriptif, dan yang terakhir ada metode analisis kecenderungan atau trend analysis. Itu 7 metode yang masuk dalam kategori penelitian deskriptif. Yang pertama, metode survei yang merupakan bagian dari penelitian deskriptif, itu metode penelitian yang biasanya bertujuan untuk membangun kesimpulan umum, bertujuan untuk mengonstruksi generalisasi, bertujuan untuk mengetahui opini atau pendapat publik, mengetahui pendapat orang banyak,
Sehingga biasanya metode survei yang bertujuan untuk membangun generalisasi, membuat kesimpulan umum, atau untuk mengetahui opini publik itu biasanya melibatkan populasi yang besar. Melibatkan populasi yang besar, lalu diambil dan biasanya menggunakan sampel. Biasanya penelitian survei karena melibatkan populasi yang besar, biasanya biasanya partisipannya dipilih berdasarkan sampel atau ditentukan berdasarkan sampel. Meskipun ada juga survei yang tidak menggunakan sampel, melainkan menggunakan sensus atau keseluruhan populasi dijadikan sebagai partisipan dalam penelitian. Biasanya dalam penelitian survei itu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang paling umum adalah menggunakan angket, menggunakan kuesioner yang bisa disebarkan melalui berbagai medium, bisa membagikan survei, angket atau kuesioner secara langsung, bisa dibagikan secara online, bisa memanfaatkan email, bisa memanfaatkan aplikasi media sosial yang lain. Nah, penelitian survei kalau dilihat dari aspek jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, penelitian survei adalah jenis penelitian kuantitatif. Karena skor-skor yang dikumpulkan melalui angket, melalui kuesioner itu biasanya di dalam bentuk angka-angka. Atau misalnya angketnya berupa data-data kualitatif, tapi kemudian ada proses kuantifikasi, ada proses pengubahan data kualitatif menjadi data kuantitatif. Biasanya penelitian survei dalam penelitian pendidikan biasanya melibatkan, kalau institusi pendidikan berarti melibatkan partisipan lintas lembaga pendidikan, terdiri dari sejumlah lembaga pendidikan, melibatkan beberapa institusi pendidikan dalam wilayah tertentu yang ditentukan populasinya oleh peneliti. Yang kedua, metode penelitian studi kasus. Metode studi kasus juga bagian dari penelitian deskriptif, dan metode studi kasus itu berbeda secara diametral dengan penelitian survei. Kalau penelitian survei bertujuan untuk membangun kesimpulan umum, untuk mengonstruksi generalisasi, atau untuk mengetahui pendapat publik yang melibatkan populasi yang besar, maka metode studi kasus biasanya bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam, lengkap, dan komprehensif. Jadi unit penelitiannya kecil. Kalau institusi pendidikan ya mungkin satu institusi, karena kalau banyak atau melibatkan institusi yang besar, itu peneliti akan kesulitan memperoleh informasi yang mendalam, lengkap, dan komprehensif. Sehingga untuk bisa memperoleh informasi, untuk bisa memperoleh kesimpulan yang mendalam, yang lengkap dan komprehensif, yang paling mungkin adalah menjadikan unit penelitian yang kecil sebagai unit penelitiannya. Nah, biasanya penelitian studi kasus, kalau penelitian survei, teknik pengumpulan datanya biasanya menggunakan angket atau kuesioner yang disebar oleh peneliti maupun melibatkan bantuan orang lain. Kalau penelitian studi kasus biasanya menggunakan, biasanya data dikumpulkannya melalui wawancara mendalam, in-depth interview, kemudian melakukan observasi langsung, atau juga bisa menggunakan observasi partisipatoris atau observasi terlibat. Pada umumnya, metode studi kasus itu adalah bersifat kualitatif. Meskipun ada sejumlah peneliti yang memasukkan metode studi kasus juga bisa digunakan dalam penelitian-penelitian kuantitatif. Tapi pada umumnya sesuai dengan karakteristik dari penelitian studi kasus yang berupaya untuk memahami subjek penelitian secara mendalam, lengkap, dan komprehensif, itu biasanya menggunakan pendekatan kualitatif. Itu yang kedua, metode studi kasus. Yang ketiga adalah metode studi perkembangan atau developmental study. Itu suatu metode penelitian yang berupaya untuk untuk menjelaskan dinamika atau perkembangan suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Biasanya penelitian dinamika itu kalau peneliti berupaya untuk menjelaskan perkembangan
variabel tertentu dari subjek tertentu, itu dia menggunakan metode ini. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan religiusitas anak selama dia belajar di sekolah menengah tingkat pertama misalnya. Peneliti akan melakukan penelitian, akan mengamati subjek penelitian siswa SMP itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Tetapi metode studi perkembangan juga ada dua jenis, ada longitudinal. Kalau dia mengamati satu kelompok kelas, misalnya kelas 1, dia mengamati satu kelas tersebut ketika mereka masuk kelas 1, kemudian kelas 2 sampai kelas 3. Sehingga proses penelitiannya untuk longitudinal, kalau ingin mengetahui tentang perkembangan religiusitas anak anak SMP, dia harus melakukan penelitian, harus mengamati subjek yang diteliti selama setidaknya 3 tahun. Itu longitudinal. Tetapi dia bisa mengambil pilihan yang lebih pendek waktunya, bukan longitudinal, yaitu cross sectional. Misalnya dengan tujuan yang sama, dia ingin mengetahui perkembangan religiusitas anak selama sekelompok anak mengikuti pendidikan di SMP. Dia pada tahun yang sama mengamati 3 kelompok yang berbeda. Dia mengamati kelompok kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dalam kurun waktu 1 tahun yang sama. Sehingga proses pengamatan untuk cross sectional ini membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun. Tapi tentu saja kalau kita ingin memperoleh kesimpulan yang lebih valid, kesimpulan yang lebih sahih, mungkin penelitian longitudinal lebih unggul dibandingkan dengan cross sectional. Nah, penelitian studi perkembangan atau developmental study yang merupakan bagian dari penelitian deskriptif ini itu bisa menggunakan pendekatan kuantitatif, tapi juga bisa menggunakan pendekatan kualitatif. Atau peneliti bisa melakukan konvergensi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, meskipun konvergensi dua jenis metode penelitian ini secara paradigmatik juga mengundang perdebatan. Lalu metode penelitian yang keempat yang masuk dalam kategori penelitian deskriptif adalah metode studi tidak lanjut, follow up study. Biasanya kalau dalam bidang pendidikan misalnya ada program tertentu, ada kebijakan tertentu, peneliti bisa mengevaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan program atau kebijakan tertentu dengan melakukan penelitian follow up study. Nah, biasanya metode follow up study ini dilakukan setelah suatu program, setelah suatu kebijakan selesai. Biasanya penelitian follow up study menghasilkan rekomendasi apakah suatu program perlu dilanjutkan tanpa perbaikan, atau dilanjutkan dengan perbaikan, atau bahkan dihentikan karena misalnya tidak efektif program atau kebijakan tertentu. Nah, penelitian follow up study sama seperti metode penelitian studi perkembangan, itu bisa menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun konvergensi atau penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Jenis metode penelitian yang kelima yang termasuk dalam kategori penelitian deskriptif adalah penelitian korelasional study. Ini suatu metode penelitian yang berupaya untuk mencari bentuk hubungan di antara dua variabel atau lebih. Variabel-variabel yang diduga saling berhubungan itu bisa diteliti dengan menggunakan metode ini. Metode penelitian korelasional itu kalau dalam penelitian pendidikan termasuk dalam kategori penelitian yang paling mudah, karena begitu penelitian sudah memiliki instrumen penelitian, lalu kemudian disebarkan, lalu kemudian dikumpulkan, ditabulasi, kemudian dianalisis, membuat laporan, bisa selesai. Jadi metode korelasional itu metode penelitian yang berupaya untuk mencari bentuk hubungan. Bentuk hubungannya ini bisa positif, bisa negatif, bisa sangat tinggi, bisa rendah, bisa sedang, bisa rendah, bisa sangat rendah. Tetapi hanya variabel-variabel yang diasumsikan memiliki hubungan yang saling berhubungan. Jadi bukan variabel X yang mempengaruhi variabel Y, tapi juga
ada hubungan antara variabel X dengan Y dengan X dan seterusnya. Variabel ini bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nah, penelitian korelasional ini termasuk dalam kategori jenis penelitian kuantitatif. Dalam statistik ada analisisnya bisa menggunakan banyak analisis ya, tapi mungkin analisis yang dominan adalah analisis korelasional, baik yang 2 variabel, 3 variabel maupun lebih dari itu. Kemudian jenis metode penelitian yang keenam yang termasuk dalam kategori penelitian deskriptif adalah studi teks atau studi dokumen. Beberapa orang menyebutkan, juga ada yang menyebut analisis isi atau content analysis. Intinya bahwa penelitian yang menjadikan teks sebagai objek utama, sebagai subjek utama yang diteliti, itu masuk dalam kategori penelitian teks, studi teks, atau penelitian content analysis, atau ada juga yang menyebut sebagai penelitian literatur, atau ada juga yang menyebut literatur review. Dia melakukan penelitian terhadap topik tertentu berdasarkan sumber-sumber dari laporan penelitian terkini. Misalnya dia ingin meneliti religiusitas di era 4.0, misalnya berdasarkan laporan-laporan penelitian dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. Dia akan mengumpulkan puluhan atau ratusan hasil-hasil penelitian terkini di bidang penelitian religiusitas yang bisa diperoleh melalui penelusuran di portal Scopus atau di portal Google Scholar atau di portal Doaz atau di portal Crossref. Banyak portal-portal yang menyediakan fasilitas pencarian terhadap laporan-laporan penelitian terkini, sehingga nanti peneliti bisa melakukan kajian suatu konsep, yaitu misalnya konsep religiusitas di era 4.0 dalam literatur penelitian terkini selama 5 tahun. Atau penelitian studi teks juga bisa menjadikan objek buku tertentu atau kitab tertentu, atau bahkan kitab suci misalnya konsep kurikulum pendidikan anak usia dini dalam kitab hadis, dalam kitab-kitab hadis kutubus sittah misalnya. Dia bisa melakukan kajian teks terhadap kitab-kitab hadis yang 6 untuk mencari bagaimana konsep kurikulum pendidikan anak usia dini berdasarkan hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Atau bahkan cukup hanya satu kitab, misalnya satu buku misalnya. Kita tertarik dengan buku misalnya karya Al-Farabi misalnya, Ihsaul Ulum. Kita ingin mengetahui bagaimana konsep disiplin ilmu menurut Al-Farabi. Kita bisa meneliti hanya satu kitab sebagai sumber primernya. Atau kita juga bisa meneliti misalnya konsep tertentu, wacana tertentu di media massa misalnya konsep pendidikan agama Islam dalam konsep atau wacana pendidikan agama Islam di media massa. Kita bisa menjadikan objek penelitiannya misalnya media massa tingkat nasional atau tingkat regional dan daerah pada kurun waktu tertentu. Itu penelitian teks, penelitian analisis isi. Atau bahkan peneliti ada yang tertarik dengan meneliti misalnya teks-teks, karena teks tidak harus berupa teks tertulis, tapi bisa berisi teks audio, video, film, sinetron dan seterusnya. Itu juga bisa diteliti. Atau buku-buku pelajaran juga bagian teks yang juga bisa diteliti. Nah, penelitian studi teks atau penelitian pada umumnya adalah penelitian kualitatif. Tapi untuk jenis penelitian analisis isi yang pada awalnya berkembang dalam tradisi penelitian komunikasi, itu pada awalnya adalah termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Tetapi pada umumnya untuk studi teks itu adalah penelitian kualitatif. Nah, yang terakhir, metode penelitian yang masuk dalam kategori penelitian deskriptif adalah penelitian
analisis kecenderungan atau trend analysis. Itu suatu metode yang berupaya untuk menyimpulkan, untuk membuat perkiraan tentang kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi berdasarkan data-data sekarang. Biasanya data-data yang digunakan untuk membuat analisis kecenderungan atau untuk melakukan analisis tren itu biasanya data-data dalam format time series, data-data yang berurutan menurut waktu, lalu dianalisis dengan menggunakan jenis analisis statistik yang namanya juga hampir sama, yaitu trend analysis. Sehingga penelitian trend analysis, penelitian analisis kecenderungan itu termasuk jenis penelitian kuantitatif. Nah, itu 7 jenis penelitian, jenis metode penelitian: survei, studi kasus, studi perkembangan, follow up study, studi korelasional, studi teks atau analisis isi atau content analysis, dan trend analysis atau analisis kecenderungan yang masuk dalam kategori penelitian deskriptif. Demikian presentasi saya untuk pertemuan perkuliahan pada minggu ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mendiskusikan metode penelitian eksperimen dengan berbagai variannya, dengan berbagai desainnya, dan kita akan lanjutkan pada jenis-jenis metode yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.